Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi Pancasila sebagai nilai-nilai karakter bangsa. Pertama, apa sih itu Pancasila? Pancasila sebuah dasar negara bangsa Indonesia. Pancasila sebuah ideologi negara Indonesia. Yang terakhir, Pancasila sebuah pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, kita harus mengenal karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki prinsip ideologi kebangsaan yang eksklusif, berkebudayaan tinggi, memiliki tata krama, sopan santun, toleransi, gotong royong, semangat juang, dan nasionalisme yang tinggi. Ada 5 sifat dasar tentang karakter bangsa Indonesia. Yang pertama itu religius, yang kedua integritas, yang ketiga nasionalisme, yang keempat kemandirian, yang kelima adalah gotong royong. Setelah belajar karakter bangsa Indonesia, kita juga harus tahu karakter nasional. Apa sih karakter nasional? Adalah karakter yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan berpikir, bersikap, bertindak dalam bernegara sebagai individu, antar masyarakat, dan warga negara. Setelah kita belajar tentang karakter bangsa dan karakter nasional, kita juga harus tahu tentang pendidikan karakter. Pendidikan sebagai pondasi peradaban bangsa. Pendidikan adalah sesuatu yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Tanpa adanya pendidikan, negara akan mengalami kemunduran dan tidak akan bisa berkembang. Dan karakter adalah sifat yang ada dalam diri yang membentuk manusia dalam menjalani hidup individu maupun bermasyarakat. Tujuannya apa sih? Kita tahu pendidikan karakter itu adalah untuk membentuk dan menanamkan sifat atau karakter yang didapat dari sebuah cobaan, pengorbanan, pengalaman hidup, serta menanamkan nilai-nilai sehingga dapat membentuk sebuah nilai yang intrinsik yang dapat membentuk kepribadian peserta didik. Kenapa pendidikan penting bagi pondasi negara? Bagaimana tidak? Pendidikan merupakan investasi seseorang bagi masa depannya dan merupakan bagian dari penentu kesuksesan seseorang. Negara Indonesia memiliki kewajiban rakyatnya untuk wajib belajar selama 12 tahun. SD, SMP, dan SMA. Sebagai bekal, orang yang memiliki pendidikan akan bisa merubah negara menjadi lebih baik lagi. Pendidikan karakter sebagai pondasi utama dan terutama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Karena pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting di dunia ini, khususnya bangsa Indonesia. Dengan adanya pendidikan karakter, dapat membangun negara menjadi maju. Karakter apa sih yang diperlukan bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, toleransi. Kedua, tidak termakan hoak dengan cepat. Ketiga, tidak suka menghakimi sendiri. Lebih suka mencari kebenaran. Yang terakhir, bisa menerima pendapat pihak lain. Setelah kita belajar tentang pendidikan karakter, tentang karakter bangsa, kita juga harus tahu apa itu karakter, akhlak, dan moral. Akhlak dan moral secara harfiah sama. Sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Sedangkan karakter adalah sifat yang ada dalam diri
yang membentuk manusia dalam menjalani hidup individu ataupun bermasyarakat. Apa sih perbedaan di antara dia bertiga? Pertama dari persamaannya dulu. Pertama, sama-sama membentuk manusia dalam kehidupan. Perbedaannya, pertama, akhlak dan moral adalah pengetahuan seseorang terhadap hal baik ataupun hal buruk. Sedangkan karakter adalah tabiat seseorang yang langsung ditentukan oleh otak. Kita masuk ke globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi identik dengan istilah global village atau desa global, di mana batas-batas wilayah negara menjadi pudar karena kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan transportasi. Selanjutnya, karakter globalisasi. Meningkatnya masalah bersama. Misalnya, ialah seperti penyebaran virus penyakit yang dimana dan terbawa oleh orang-orang migrasi, hutang luar negeri, dan juga pola-pola kejahatan nasional. Selanjutnya, meningkatnya interaksi kultural antar negara yang dimana dilakukan media massa dan juga internet. Ketiga, negara-negara di dunia yang memiliki ketergantungan yang tinggi. Hal ini disebabkan pasar dan juga produksi ekonomi. Kegiatan perekonomian yang dimana dilaksanakan secara global mendorong lahirnya organisasi World Trade Organization, yang dimana itu adalah organisasi pengawas pelaksanaan ekonomi perdagangan nasional. Yang terakhir, perubahan dalam konsep ruang dan waktu, yang dimana menjadi batas teritorial negara semakin memudar karena mudahnya migrasi penduduk. Sekarang kita belajar tentang aspek positif globalisasi. Yang pertama, interaksi antar masyarakat menjadi lebih mudah karena kemajuan teknologi komunikasi. Yang kedua, perdagangan internasional dan kegiatan wisata negeri menjadi mudah karena teknologi transportasi. Yang ketiga, kemajuan teknologi mengubah pola hidup yang serba cepat. Selain belajar aspek positif, kita juga belajar tentang aspek negatif globalisasi. Yang pertama, masuknya budaya asing seringkali meleburkan budaya asli masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai konsumerisme atau senang menggunakan dan perkembangan perdagangan internasional. Yang ketiga, masuknya pola hidup barat yang berbeda dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pola hidup ini kita sebut dengan westernisasi. Yang terakhir, perubahan masyarakat agraris menjadi industri yang membuat kehidupan pertanian mulai ditinggalkan. Terima kasih atas waktunya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.